Up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat untuk Bapak Hadi, pemangku mata kuliah Psikologi Pendidikan dan teman-teman saya yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam kelas ini. Hari ini adalah giliran dari kelompok 5 untuk presentasi dengan judul implementasi teori kognitif dalam pembelajaran. Sebelumnya, mari kita berkenalan dulu dengan anggotanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Putri, Hadir nomor 75. Perkenalkan, nama saya Iva Prasinta Niko Mahasiswa. Saya Maria Sufia dari Akhir nomor 90. Baik, tanpa menunda waktu, silakan untuk kelompok 5 di Kemudian dari teori kognitif. Teori kognitif menyatakan bahwa belajar adalah proses mental yang kompleks, bukan hanya stimulus dan respon. Teori kognitif juga menjelaskan bagaimana seseorang memperoleh, mengolah, menyimpan, dan menggunakan informasi dalam pikirannya. Teori ini menekankan bahwa belajar tidak hanya sekedar perubahan perilaku pikiran, tetapi juga melibatkan proses mental seperti berpikir, memahami, mengingat, dan mencapai masalah. Menurut JPAC, perkembangan kognitif dipengaruhi oleh usia dan perkembangan saraf. Ia membagi tahap perkembangan menjadi 4. Yang pertama ada sensorimotor, mulai dari 0 sampai 2 tahun. Anak belajar melalui panca indera dan saraf. Yang kedua, pra-operasional, mulai dari 2 sampai 10 tahun. Anak mulai menggunakan simbol seperti bahasa, tapi masih berpikir egosentris. Yang ketiga, operasional komplit, mulai dari 7 sampai 11 tahun. Anak sudah mampu berpikir logis namun masih pada lingkungan yang nyata. Dan terakhir ada operasional formal dari umur 11 tahun ke atas. Anak sudah mampu berpikir abstrak, logis, dan sistematis. Dalam teori kreasi, proses belajar terjadi melalui 3 konsep utama, yaitu asimilasi, akomodasi, dan integrasi. Pengertian dari asimilasi adalah proses ketika individu memasukkan informasi baru ke dalam struktur pengetahuan yang sudah dimiliki. Misalnya, anak yang sudah mengenal kucing akan menganggap semua hewan berkaki 4 itu adalah kucing. Pengertian dari akomodasi adalah proses penyesuaian struktur pengetahuan yang sudah ada karena adanya informasi baru. Contohnya, ketika anak menyadari bahwa tidak semua hewan berkaki 4 itu adalah kucing, lalu ia mulai membedakan antara kucing dan anjing. Pengertian dari integrasi adalah proses penyeimbangan antara asimilasi dan akomodasi akan mencapai pemahaman yang tepat. Selanjutnya, karakteristik teori kognitif. Yang pertama, belajar menekankan proses mental seperti berpikir, memahami, dan mengucapkan masalah. Artinya, belajar itu tidak hanya terlihat dari tindakan luar, tapi lebih pada apa yang terjadi di dalam pikiran. Misalnya, saat seseorang memahami konsep, mengingat atau berpikir, itu adalah proses mental yang penting dalam belajar. Yang kedua, individu aktif mengolah informasi, bukan hanya menerima. Dalam teori kognitif, siswa tidak aktif, mereka aktif menerima, memproses, dan mengolah informasi. Contohnya, ketika guru menjelaskan, siswa mencoba memahami, menghubungkan dengan pengetahuan sebelumnya, lalu mencoba. Yang ketiga, perilaku dipengaruhi oleh persepsi dan pemahaman, bukan sekedar stimulus respon. Perilaku seseorang tidak hanya karena rangsangan, tapi juga karena bagaimana ia memahami situasi tersebut. Jadi, 2 orang itu bisa bereaksi berbeda terhadap hal yang sama karena cara berpikir mereka itu berbeda. Yang keempat, proses belajar bersifat menyeluruh dan berkesinambungan. Belajar itu tidak terjadi sekali saja, tetapi terus-menerus. Pengetahuan yang baru akan didukung dengan pengetahuan yang lama, sehingga membantu pemahaman yang lebih lengkap. Yang kelima, lingkungan
sebagai sumber pengalaman. Lingkungan itu sangat berperan dalam belajar. Apa yang dilihat, dengar, dan dialami seseorang akan menjadikan hal yang dipahami dan dipelajari. Yang keenam, menekankan insight, bukan sekedar pengalaman. Teori kognitif ini lebih menekankan pemahaman yang benar-benar nyambung di pikiran, bukan hanya menghafal. Jadi, diharapkan mengerti konsep bukan sekedar mengingat tanpa memahami. Selanjutnya itu adalah penerapan teori kognitif dalam pembelajaran. Pertama ada teori Gestalt. Apa teori Gestalt itu? Teori Gestalt itu menekankan bahwa belajar itu bukan bagian-bagian kecil, tapi memahami keseluruhan. Nah, yang pertama itu ada insting atau tilikan. Tilikan di sini itu adalah kemampuan memahami hubungan antara unsur dalam suatu peristiwa atau konsep, sehingga siswa itu tidak hanya mengetahui tetapi benar-benar paham. Yang kedua, pembelajaran bermakna. Jadi materi itu harus masuk akal dan berhubungan dengan kehidupan siswa. Jadi belajar itu terasa lebih mudah. Yang ketiga, ada perilaku bertujuan. Jadi belajar itu harus punya tujuan yang jelas. Jadi siswa itu lebih bersemangat jika tahu belajar ini untuk apa. Yang keempat, ada prinsip ruang lingkup atau life space, yaitu belajar itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Jadi materi sebaiknya itu disangkut pautkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kelima, ada transfer belajar, yaitu pengetahuan yang bisa digunakan untuk situasi lain. Selanjutnya penerapan teori kognitif dalam pembelajaran menurut prinsip kognitif atau Piaget. Jadi yang pertama itu belajar aktif. Jadi siswa itu tidak hanya mendengarkan guru, jadi siswa itu harus aktif gitu, seperti bertanya, mencoba, dan menemukan. Yang kedua, interaksi sosial. Jadi belajar itu bisa dengan teman kita gitu. Bisa dengan dilakukan diskusi. Yang ketiga, pengalaman langsung. Jadi belajar itu bisa dari pengalaman yang lebih nyata. Penerapan dalam pembelajaran, yaitu mengaitkan materi dengan pengetahuan awal. Jadi guru itu menghubungkan materi baru itu dengan pengalaman siswa. Selanjutnya, pembelajaran bermakna. Jadi materi itu dikaitkan dengan kehidupan siswa. Yang ketiga, ada peta konsep atau mind mapping. Jadi mind mapping itu bisa membantu siswa untuk melihat hubungan antara materi. Jadi belajar itu lebih terstruktur gitu. Selanjutnya ada pemecahan masalah atau problem solving, yaitu siswa diajak berpikir dan mencari solusi. Jadi itu melatih logika dan juga analisis. Yang selanjutnya, pembelajaran aktif. Jadi siswa itu berdiskusi, gak pasif ya. Yang selanjutnya ada bantuan bertahap. Jadi guru itu membantu di awal, lalu siswa itu belajar secara mandiri. Selanjutnya ada penggunaan media pembelajaran. Jadi guru itu bisa menggunakan gambar, video, atau alat bantu untuk membuat konsep itu lebih jelas. Yang terakhir ada refleksi untuk memperdalam pemahaman.
Jadi siswa itu menjelaskan kembali dengan kata-katanya sendiri. Selanjutnya yakni kelebihan teori kognitif. Teori kognitif adalah mendorong pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif, dan mandiri. Siswa menjadi lebih aktif dalam proses belajar sehingga lebih mudah memahami, mengingat, dan menguasai materi. Selain itu, teori ini juga meningkatkan motivasi belajar karena siswa terlibat langsung dalam pengetahuan dalam mengelola informasi. Yang berarti mendorong pelajaran yang lebih kreatif. Teori kognitif membuat siswa tidak hanya menerima materi, tetapi juga berpikir dan mengembangkan ide sendiri. Siswa menjadi lebih aktif dalam proses belajar. Siswa menjadi aktif dalam proses belajar yang berarti siswa ikut terlibat seperti diskusi, bertanya, dan memecahkan masalah. Contohnya, guru memberikan studi kasus, lalu siswa berdiskusi dan mencari solusi bersama. Aktivitas ini membuat otak bekerja lebih aktif sehingga pembelajaran lebih efektif. Selanjutnya yakni lebih mudah memahami dan mengingat materi. Materi tidak hanya dihafal tetapi dipahami dengan baik. Menggunakan peta konsep, mind mapping untuk memahami hubungan antar materi. Sehingga informasi yang dipahami akan lebih lama tersimpan di ingatan dibanding hafalan. Selanjutnya yakni membantu siswa menguasai materi, yang bermakna siswa bisa menerapkan apa yang dipelajari dalam situasi nyata. Sehingga belajar matematika dengan menyelesaikan masalah kehidupan, masalah kehidupan sehari-hari. Karena siswa tidak hanya tahu teori tapi juga tahu cara menggunakannya. Selanjutnya yakni meningkatkan motivasi belajar. Siswa lebih semangat karena merasa dilibatkan dalam pembelajaran, sehingga belajar melalui eksperimen atau permainan edukatif. Keterlibatan tersebut langsung membuat belajar terasa lebih lengkap dan menyenangkan. Selanjutnya yakni kekurangannya, sulit diterapkan di semua tingkat. Tidak semua siswa bisa langsung belajar dengan cara berpikir abstrak, tetapi terutama untuk anak usia kecil atau usia dini. Contohnya, siswa SD diminta memahami konsep keadilan. Mereka bingung karena masih butuh contoh konkret. Alasannya, menurut teori perkembangan kognitif, kemampuan berpikir manusia berkembang sesuai usia. Anak kecil masih berpikir konkret, belum siap memahami konsep abstrak. Jadi metode kognitif ini tidak selalu cocok untuk semua umur, membutuhkan waktu yang lama. Proses memahami dan menganalisis berpikir membutuhkan waktu lebih lama dibanding hafalan. Contohnya yakni ceramah, 10 menit siswa langsung dapat materi. Terus metode kognitifnya diskusi, bisa 30 sampai 40 menit baru paham. Karena dalam teori kognitif, belajar itu proses mengelola informasi di otak, bukan sekedar menerima. Otak butuh memahami waktu dan menghubungkan, menyimpulkan, serta makanya pembelajaran jadi lebih lama. Selanjutnya yakni tidak semua siswa memiliki kemampuan yang sama. Setiap siswa punya kemampuan berpikir dan daya tangkap berbeda. Contohnya, saat diskusi, siswa A cepat memahami, siswa B masih bingung dan diam saja. Karena teori kognitif sering menganggap
semua siswa bisa aktif berpikir, padahal kenyataannya ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang butuh bantuan. Yang keempat, yakni kurang efektif tanpa metode lain. Jadi kalau hanya pakai teori kognitif saja, hasil bisa kurang maksimal. Contohnya belajar praktik, misalnya masak atau berolahraga. Kalau cuma diskusi tanpa berpikir, siswa tetap tidak bisa. Karena teori kognitif fokus pada pikiran, tapi belajar yang diperlukan adalah praktik psikomotorik, pengalaman langsung. Jadi dikombinasikan dengan metode lain agar lebih efektif. Kesimpulannya yakni teori belajar kognitif menekankan bahwa belajar adalah proses mental aktif seperti berpikir, memahami, dan mengingat. Pembelajaran berfokus pada peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan melalui keterikatan konsep dan pengalaman. Keterlibatannya meningkatkan pemahaman dan berpikir kritis, namun membutuhkan waktu lebih lama dan kesiapan guru dalam perannya. Baik, sesi pemaparan materi sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang masih bingung mengenai materi yang disampaikan atau mungkin ada yang ditanyakan, silahkan angkat tangan, sebutkan nama dan NIM-nya. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Radit Ferdiansyah, NIM akhir 098. Saya mau bertanya, bagaimana jika seorang anak itu gagal atau kayak menjawab soal logika dengan salah? Apakah berarti dia tidak cerdas secara kognitif? Bagaimana jika anak gagal Gagal atau menjawab salah soal logika? Apakah berarti dia tidak cerdas kognitif? Mungkin ada lagi? Silakan yang bertanya.
pintar, yang pintar dari segala dalam pengetahuan. Nah, kenapa ketika mau menyampaikan ke yang lain, kayak kasih tahu, dia tidak bisa. Itu anggap mau belajar matematika dia bisa mengerjakan sendiri. Tapi kalau kita bertanya ya gimana caranya, dia tidak tahu cara menyampaikannya. Apakah itu bisa kenapa kok bisa seperti itu? Anaknya pintar, tapi saat Menjelaskan. sharing itu loh. Ya, Kayak sharing apa ya namanya? Ya sharing penyelesaian soal Ya. itu nggak bisa. nggak bisa. Itu kenapa bisa seperti itu? Ya, Oke, terima kasih. sama. Ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin kelompok 5 bisa berdiskusi dulu. menjawab pertanyaan dari tadi. Bagaimana jika Anda gagal menjawab soal logika? Apakah berarti dia tidak cerdas kognitifnya? Akan dijawab oleh dalam kecerdasan teori kognitif sangat luas. Anak tidak bisa dianggap tidak cerdas karena tidak bisa menjawab soal logika tersebut.
Dalam teori kognitif yang dinilai dari anak tersebut adalah proses belajarnya. Dengan latihan rutin dan bimbingan langsung, anak akan terbiasa dengan soal-soal logika. Apakah bisa dipahami? Selanjutnya kami jawab pertanyaan dari Sofi. Ada anak, dia itu pintar, ya anak itu pintar, cuman saat seperti sharing-sharing materi dia itu tidak bisa menjelaskannya, tapi dia sudah paham. Itu kenapa kok bisa pintar? Kan jawab oleh Ika. Anak itu belajar secara kognitif, tapi sulit dijelaskan karena pemahaman tidak selalu sama dengan kemampuan verbal. Selain itu, bisa dipengaruhi oleh gaya berpikir dari kognitif, kurang latihan komunikasi, dan kurang rasa percaya diri, atau perbedaan jenis kecerdasan. Apa bisa dipahami? Oke, terima kasih. Sekian presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matiin dulu.